Oke, balik lagi channel gue. Kali ini gue bakal ngebahas manga Isekai no Hitori. Langsung saja ke alur ceritanya. Kiyama adalah seorang pegawai sebuah perusahaan. Di suatu hari, dia mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas yang membuatnya langsung meninggal di tempat. Itu semua terjadi karena Kiyama yang mau menyelamatkan anak kecil yang hampir ketabrak mobil. Tapi sayangnya, malahan Kiyama yang malah tertabrak mobil itu, dan akhirnya ia pun tewas. Dan anak kecil yang ditolong oleh Kiyama itu ternyata adalah seorang dewa. Di alam lain, tampak Kiyama kembali bertemu dengan anak dewa itu. Si anak dewa mengatakan kepada Kiyama, "Sepertinya kamu terlahir di dunia yang salah. Sampai sekarang kau pasti akan hidup dalam ketidakberuntungan. Telah ditolak oleh dunia yang tidak cocok denganmu. Jadi, aku akan mengirimmu ke dunia tempatmu seharusnya dilahirkan," ucap si anak dewa itu. Jadi intinya, si dewa ini mau membawa Kiyama bereinkarnasi ke dunia lain atau dunia isekai. Karena menurutnya, dunia Kiyama sebelumnya sangat tidak cocok dengan Kiyama. Jadi, dia mau mengirim Kiyama ke dunia isekai, tempat yang paling cocok untuk Kiyama. Kehidupan kedua Kiyama pun dimulai. Terlihat Kiyama yang terlahir sebagai anak dari keluarga bangsawan. Pada waktu kelahiran Kiyama, ayah Kiyama membawa sebuah kristal dengan tujuan untuk mengetes kekuatan apa yang dimiliki oleh Kiyama. Jadi, di dunia ini itu ada 8 atribut sihir. Yang pertama adalah api, air, angin, guntur, es, kegelapan, dan juga cahaya. Dan biasanya satu orang akan memiliki satu atribut sihir. Dan jenis atribut sihir memiliki warna-warna masing-masing sebagai ciri khas mereka. Dan biasanya para orang tua mengetes kekuatan sihir anaknya pada saat mereka baru lahir. Dan pada saat ayah Kiyama mengetes atribut sihir milik Kiyama, kristalnya malah berubah menjadi warna hitam, yang artinya Kiyama memiliki kekuatan kegelapan, atau bisa dibilang Kiyama terlahir sebagai anak iblis. Orang tua Kiyama sudah pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kiyama terlahir sebagai anak yang memiliki kekuatan iblis. Jadi, kedua orang tua Kiyama berencana untuk menyingkirkan Kiyama malam ini juga, karena mereka menganggap kelahiran Kiyama sebagai aib bagi keluarga. Anak ini adalah noda bagi keluarga ini. Anggap saja dia tidak pernah lahir, kata ayah Kiyama. Begitu juga dengan ibu Kiyama. Itu benar. Kita juga masih punya Leo. Katakan saja dia mati saat lahir. Leo itu adalah anak pertama dari keluarga bangsawan ini. Dan bisa dibilang dia adalah kakak kandung dari Kiyama. Kiyama yang mendengar perkataan orang tuanya, sudah pasti dia agak sedikit cemas. Tunggu, aku akan terbunuh? Kenapa ini? Bahkan ini jauh lebih buruk dari dunia lamaku, ucap Kiyama yang masih bayi. Ya, tapi untungnya Kiyama tidak jadi mati malam ini juga. Soalnya Kiyama itu sempat diadopsi oleh pamannya. Kiyama diberi nama Kail oleh pamannya, yang artinya matahari dalam bahasa kuno. Kail di sana dirawat dengan penuh kasih sayang dan juga kelembutan dari kedua orang tua angkatnya. Jadi, singkatnya, Kail sekarang sudah berusia 5 tahun. Dan hari ini mereka akan melakukan perjalanan keluarga. Mereka biasanya melakukan perjalanan keluarga beberapa kali dalam setahun. Ya, bisa dibilang sebagai liburan lah, kayak liburan tahunan gitu. Dan mereka berangkat bersama para kesatria sebagai penjaga mereka. Di dalam kereta, Kyle kembali teringat tentang masa lalunya.
Sudah 5 tahun sejak malam itu aku dilahirkan kembali. Tentu saja aku belum melupakan malam itu. Jadi aku belajar tentang dunia ini dan juga tentang sihir dunia ini. Dan ternyata Kel juga sudah mengetahui bahwa kedua orang tua angkatnya itu mengetahui bahwa Kel sebenarnya memiliki kekuatan iblis. Tapi meski begitu, mereka tetap mau merawat Kyle dengan penuh kehangatan. Pada saat di tengah hutan, tampak Kyle yang sedang merasakan seperti ada bahaya di depan sana. Jadi Kyle meminta ayahnya untuk segera menghentikan kereta. Tapi ayah Kyle tampak tak mengerti tentang maksud dari perkataan Kyle. Kyle mencoba untuk menjelaskan kepada ayahnya jika di depan mereka itu ada segerombolan beast magic. Lalu salah satu kesatria yang sudah berada di depan, dia kembali menghampiri kereta Kyle lalu memberitahu untuk segera memutar balik. Max, ambil jalan memutar. Dari jauh kami mendengar raungan beast magic, ucap si kesatria itu. Pada saat kereta Kyle ingin memutar balik, Kyle menyadari bahwa beast magic itu sedang menyerang manusia. Jadi Kyle segera berlari untuk menyelamatkan mereka. Seseorang sedang diserang beast magic di hutan. Aku harus pergi menyelamatkan mereka, ucap Kyle. Namun orang tua Kyle yang mendengar perkataan Kyle, sudah pasti mereka melarang Kyle untuk ke sana karena di sana itu sangat berbahaya. Apalagi Kyle yang masih kecil. Apa yang kamu katakan? Ucap ayah Kyle. Itu berbahaya, cepat kembali ke kereta. Kyle tidak mendengarkan apa yang ayahnya katakan. Kyle tetap ingin menyelamatkan para manusia yang diserang beast magic. Maafkan aku, tapi aku sebenarnya sudah bisa menggunakan sihir, ucap Kyle. Orang tua Kyle seketika terkejut mendengarnya. Kyle yang sudah keluar dari kereta, dia menggunakan sihir penghalang anginnya mengelilingi kereta ayahnya dan juga kereta para kesatria. Lalu Kyle mengambil kuda dari salah satu kesatria dan langsung menuju ke tempat beast magic berada. Scene berpindah. Para kesatria tampaknya mati-matian untuk melindungi sang putri yang berada di dalam kereta agar tidak diserang oleh para monster. Meskipun di situ terlihat mereka sudah dikepung dari berbagai macam arah. Para monster sihir ini kembali melancarkan serangannya. Tapi tiba-tiba Kyle datang tepat pada waktunya. Kyle langsung menggunakan sihir anginnya untuk menghentikan serangan para monster. Lalu Kyle meminta para kesatria agar segera berkumpul di sekitar kereta. Sang kapten pun langsung menyuruh para bawahannya untuk mengikuti apa yang Kyle minta. Cepat ikuti apa yang dia katakan, ucap si kapten. Ketika semua orang sudah berada di sekitar kereta, Kyle langsung mengeluarkan sihir light protection wall-nya atau sihir cahayanya dan juga summoning rain sihir air dan thunder rain sihir guntur miliknya. Kyle menggabungkan semua jenis serangan yang membuat para monster sihir itu tampak langsung lenyap tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Semua orang yang melihat aksi Kyle tampak tak percaya jika bocah yang di depan mereka bisa menggunakan 3 jenis sihir sekaligus, bahkan bisa menghasilkan serangan yang begitu dahsyat. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa Kyle sebenarnya. Bahkan sang putri pun penasaran tentang siapa Kyle sebenarnya. Tapi Kyle tidak menjawab apapun. Kyle langsung pergi meninggalkan mereka dan langsung menuju kembali ke tempat ayahnya dan juga ibunya. Setibanya di sana, Kyle malah kena marah ayahnya.
Apa kalian marah? Ucap Kyle. Tentu saja. Apakah kamu tahu bagaimana khawatirnya kami? Ucap kedua orang tua Kyle. Begitupun juga dengan para kesatria yang ada di sana. Aku senang Anda aman, tetapi Anda harus tahu. Ingat bahwa kami ada di sini untuk momen seperti ini. Namun pada saat itu muncul satu kesatria yang tadi sempat mengikuti Kyle. Dia berkata, "Aku mengikuti Kyle sama dan melihat pemandangan yang luar biasa. Kami juga bukan lawan dari mereka, tetapi Kyle sama menggunakan sihir angin, air, dan juga guntur. Dia menghancurkan mereka dalam sekejap," ucap si ksatria itu. Ayah Kyle yang mendengar itu semua tampak masih tak percaya. Ya, itu semua karena ayah Kyle mengetahui bahwa Kyle itu sebenarnya memiliki kekuatan sihir kegelapan, bukan sihir angin, air, maupun guntur. Jadi ayah Kyle menanyakan kebenaran dari perkataan si ksatria. "Apakah itu benar?" ucap ayah. Lalu Kyle menjawabnya, "Aku akan menjelaskan semuanya saat kita sampai di rumah. Tentang kekuatan sihirku dan tentang rahasia bola kaca kristal," ucap Kyle. Dan manganya pun bersambung. Sampai ketemu di chapter kedua.